sebagai dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Tembelang sebagai guru IPA. Hari ini pada tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 7A di SMP Negeri 1 Tembelang dengan materi pencemaran udara. Selamat menyaksikan. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini hari ini untuk mengikuti pembelajaran IPA bersama dengan Bu Eri ya. Coba, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Masuk semua ya nak ya? Oke, berarti sebelum Bu Eri memasuki pembelajaran, Bu Eri minta satu siswa untuk memimpin berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, coba sekarang kalian cek di sekitar kalian apakah sudah bersih nak? Ya, berarti tadi sudah dipikir dengan baik, tidak ada sampah ya. Saya lihat juga kelasnya rapi sekali, ditata baik, bagus sekali. Baik, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah siap? Coba Bu Leli ingin tahu semangatnya kalian ya. Kalau Bu Leli bilang semangat pagi, kalian membalasnya dengan pagi, tapi dengan suara yang keras sekali. Semangat pagi. Sekarang ada Yel dari Bu Leli ya. Kalau Bu Leli ngomong pembelajaran IPA, kalian menjawabnya interaktif pembelajarannya, pintar siswanya, asik belajarnya. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Pembelajaran IPA. Interaktif pembelajarannya, pintar siswanya, asik belajarnya. Oke, kita beri aplaus untuk kita. Sepertinya sudah semangat semua ya. Kita berani mau kembali ke materi sebelumnya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa ya? Pencemaran air sungai, betul sekali. Coba Bu Leri bisa direview kembali. Bagaimana sih sebuah sungai itu bisa dikatakan tercemar? Siapa yang bisa membantu Bu Leri untuk menjelaskan ciri-cirinya apa kalau sungai itu dikatakan tercemar? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, silakan Vicky. Sungai berwarna keruh, berbau tidak sedap, dan banyak banyak sampah dan merusak ekosistem di sungai. Oh iya, betul sekali ya. Jadi dari Vicky tadi sudah dijelaskan ya bahwa kalau sungai itu bisa dikatakan tercemar jika ciri-cirinya apa nak? Warnanya keruh, kemudian berbau tidak sedap, kemudian banyak sampah juga, banyak ekosistem yang mati. Kemudian apa ya dampak yang ditimbulkan ketika air sungai itu tercemar? Siapa yang bisa membantu Bu Leli untuk menjawab? Angkat tangan. Ya, Dimas. Apa Dimas dampaknya? Dampaknya menimbulkan bau tak sedap, dapat menyebabkan banjir, air sungai tidak dapat dimanfaatkan kembali. Iya. Oke. Baik, secara garis besar berarti materi kemarin sudah kalian terima dengan baik. Oke. Nah, sebelum Bu Leli membahas lebih dalam lagi tentang materi hari ini, coba Bu Leli ingin mengecek pengetahuan kalian.
Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang polusi udara? Ada yang bisa? Apa Dimas? Udara adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan. Oke, sedikit tadi dari Dimas dijelaskan bahwa polusi udara adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, Dan asap apa lagi? Asap rokok, pembakaran. Oke, sekarang boleh tanya, apa bedanya polusi udara dengan pencemaran udara? Apakah ada perbedaan? Belum tahu ya? Oke, yang kedua, kira-kira bagaimana lingkungan itu bisa dikatakan tercemar oleh polusi? Belum tahu juga. Oke. Yang ketiga, dampak apa yang ditimbulkan dari pencemaran udara? Dampaknya apa kira-kira? Sakit pernapasan. Sakit pernapasannya bagaimana? Sesak nafas. Apakah hanya sesak nafas saja? Asma. Apakah hanya itu saja? Tidak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, baik. Ya, coba kalian perhatikan gambar di depan. Di situ ada dua gambar ya. Coba yang gambar pertama itu kira-kira yang bagaimana nak? Ada anak kecil berlari kayaknya larinya enak gitu ya, tenang gitu, bahagia gitu, ya dong. Kemudian yang di gambar yang kedua kalian lihat ada di kayak sebuah jalan, tapi di jalannya itu banyak apa itu? Banyak asapnya. Ya di situ ada pabrik-pabriknya. Kira-kira kalian bandingkan ya dari dua gambar itu. Yang satu lingkungannya hijau, kemudian asri, banyak tanamannya. Yang kedua lingkungannya sangat menurut kalian bagaimana lingkungannya kalau yang di gambar yang kedua? Tidak sehat. Tidak sehatnya kenapa? Iya, banyak asapnya. Nah, coba jika kalian ingin memilih lingkungan tempat tinggal, ya, kira-kira lingkungan mana yang akan kalian pilih? Lingkungan yang pertama. Kenapa? Jelaskan alasannya. Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ya, Karena di lingkungan pertama tumbuhan, banyak tumbuhan, dan itu termasuk lingkungan yang sehat dibandingkan dengan gambar kedua. iya. Jadi karena di lingkungan yang pertama itu banyak ditumbuhi tumbuhan, ya. Sedangkan untuk di lingkungan yang kedua itu sangat, kalau boleh dibilang bisa kayak gimana ya? Dan itu pengap sekali, ya, karena banyak asap. Asapnya pun dari bermacam-macam, dari pabrik, dari kendaraan bermotor, ya. Oke, baik. Nanti kita akan membahas secara detail lagi ya dari dua keadaan itu. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini. Siapa yang bisa membantu Bu Leni untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan penyelidikan pencemaran udara di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis penyebab terjadinya pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitar dengan benar. 2. Melalui kegiatan penyelidikan pencemaran udara di lingkungan sekitar, peserta didik mampu menganalisis dampak yang terjadi akibat adanya pencemaran udara di lingkungan sekitar dengan benar. 3. Melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur tentang pencemaran udara, diharapkan peserta didik mampu menemukan berbagai alternatif strategi atau solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara di lingkungan sekitar dengan tepat dan benar. 4. Dengan menggunakan media aplikasi Canva atau aplikasi editor lainnya, diharapkan peserta didik dapat membuat poster tentang strategi atau solusi untuk mengatasi pencemaran udara di lingkungan sekitar dengan menarik. Terima kasih Eka. Ya. Jadi dari 4 tujuan pembelajaran ini ya, Bu Leni akan menjelaskan sedikit ya garis besar kegiatan yang akan kita lakukan. Ya. Jadi yang pertama, nanti kalian akan diberikan suatu video atau
suatu permasalahan, ya, nanti kalian akan selidiki permasalahan tersebut. Ya, jadi ada permasalahan dalam video itu, kalian selidiki. Nah, kira-kira apa sih penyebab terjadinya pencemaran udara? Ya, kemudian nanti juga kalian akan melakukan penyelidikan terkait dampak. Jadi dampak apa yang ditimbulkan akibat dari pencemaran udara. Kemudian yang ketiga, kalian nanti juga akan berdiskusi dan juga mencari kajian literatur. Jadi kalian nanti akan mengkaji, nanti akan boleh disediakan linknya. Jadi nanti kalian akan mencari ya literatur terkait solusi atau strategi yang tepat untuk mengatasi masalah pencemaran udara. Dan nanti yang terakhir di akhir nanti ada kegiatan, yaitu kalian akan membuat poster. Jadi posternya nanti kalian bikin dengan aplikasi Canva. Kalian sudah biasa pakai aplikasi Canva ya? Jadi nanti kalian bisa menggunakan aplikasi Canva. Kalian juga bisa menggunakan aplikasi editor lainnya yang sering kalian gunakan. Oke, bisa dipahami nah sampai sini? Lanjut. Pentingnya pembelajaran kita hari ini adalah jadi kalian bisa lebih memahami ternyata polusi udara itu dampaknya lebih besar untuk kehidupan, ya, bukan hanya di kesehatan tetapi juga ada dampak yang lebih luas lagi, bahkan bisa sampai menyebabkan pemanasan global. Kemudian ya kalian juga bisa menentukan solusi untuk mengurangi polusi udara. Ya, untuk perencanaan penilaian yang akan boleh dilakukan hari ini, jadi ada 4. Ya, yang pertama nanti dari penilaian sikap. Ya, keaktifan kalian. Tadi sudah ada siswa yang beberapa yang aktif, bagus sekali. Nanti akan boleh dinilai. Kemudian kerjasama. Jadi nanti kalian akan bekerja sama dengan kelompok. Nanti akan boleh dinilai juga kerjasama kalian. Kemudian ada penilaian kognitif. Apa itu kognitif? Yaitu penilaian evaluasi. Ya, jadi nanti ada soal yang boleh dibagikan ke kalian dengan aplikasi Quizzes. Dan nanti akan kalian kerjakan setelah pembelajaran selesai. Kemudian ada penilaian psikomotor. Apa itu? Yaitu penilaian keterampilan berpikir kreatif kalian dalam menganalisis suatu masalah, ya, kemudian mencari informasi, mengumpulkan informasi sampai dengan memilih solusi yang tepat. Ya. Kemudian nanti juga ada penilaian terakhir adalah penilaian presentasi. Cukup padat sekali kegiatan kita hari ini. Saya harap kalian tetap semangat ya, tidak kendor semangatnya. Oke, sudah siap? Siap ke intinya? Siap. Ya, kita saksikan video berikut ini. Dunia IQI 2021 menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-17 sebagai negara paling berpolusi di dunia. Negara paling berpolusi ini adalah negara-negara dengan konsentrasi PM2,5. Polusi partikel halus yang dikenal sebagai PM2,5 umum yang diterima sebagai polutan paling berbahaya. Pantauan secara luas polutan udara ini dikonsiderkan menjadi faktor utama dan berkontribusi terhadap kesehatan manusia seperti asma, stroke, penyakit jantung, dan paru-paru. Polusi partikel halus atau PM2,5 juga telah menyebabkan kecelakaan yang tinggi setiap tahun. Polusi udara di Indonesia sendiri dilaporkan memiliki konsentrasi PM2,5 tertinggi, yakni 34,3 mikrogram per M3. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang paling berpolusi di kawasan Asia Tenggara. Dari video tadi kira-kira masalah apa saja yang ada pada video itu tadi? Bahwa satu orang yang bisa menjawab. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Coba, siapa yang mau menjawab? Clara? Iya, jadi Indonesia ternyata menduduki peringkat pertama negara dengan tingkat polusi udara paling tinggi di Asia Tenggara. Penyebabnya apa kira-kira? Karena adanya
Satu masalahnya yaitu tentang bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang tinggi polusinya di tingkat Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah dari banyaknya asap kendaraan dan juga asap pabrik. Nah, coba kira-kira rumusan masalah apa yang kira-kira tepat untuk kita selidiki dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa membantu Bu Leli untuk merumuskan masalah? Rizky. Apa penyebab terjadinya polusi udara? Apa dampak yang ditimbulkan dari polusi udara? Dan bagaimana solusi yang bisa dilakukan manusia untuk mengatasi hal tersebut? Bagus sekali. Ya, Rizky sudah menjelaskan secara detail. Ya, nanti akan ada tiga rumusan masalah betul sekali yang disampaikan oleh Rizky. Pertama adalah apa? Penyebab dari meningkatnya polusi udara di Indonesia. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya polusi udara yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana solusi atau strategi untuk mengatasi permasalahan tentang polusi udara. Oke, Bu Leli sambil membagikan NKPD untuk kelompok kalian ya. Ini sudah dibagi kelompok. Kelompok 1 Bu Leli tentukan ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sudah disepakati ya Kak ya? Oke, Bu Leli bagikan NKPD-nya. Sebelum kalian masuk penyelidikan, Bu Leli akan memberikan sedikit saja pengantar materi untuk polusi udara ya, atau pencemaran udara. Jadi ternyata pencemaran udara atau polusi udara itu adalah sama, tidak ada bedanya. Jadi pencemaran itu juga bisa kita sebut dengan polusi. Bisa udara, bisa tanah, bisa juga air. Jadi kalau Bu Leli bilang polusi tanah ya berarti pencemaran tanah. Kalau Bu Leli bilang polusi air berarti juga pencemaran air. Jadi polusi itu bukan hanya milik dari udara saja, tapi juga milik dari tiga pencemaran. Oke, kemudian pencemaran udara atau polusi udara itu adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik ya, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika atau keindahan dan kenyamanan atau merusak properti. Oke, silakan kalian mulai berdiskusi untuk menyelidiki penyebab meningkatnya polusi atau pencemaran udara, kemudian dampak yang ditimbulkan akibat adanya pencemaran udara, dan yang terakhir kalian menentukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jangan lupa NKPD-nya diisi, ya nak ya. Kemudian tadi dari teman kalian kan sudah kita bahas tentang masalah-masalah apa saja yang ada di video awal. Dan itu kalian tuliskan di NKPD. Kemudian rumusan masalah yang sudah disampaikan Rizky tadi juga kalian bisa tuliskan di NKPD kalian. Selanjutnya baru kalian bisa mengerjakan atau berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di NKPD. Nah, di situ ada scan barcode yang bisa kalian gunakan untuk menjadi kajian literatur kalian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, silakan diisi nak. Kalian tadi apa?
Ya. Ya. Oke, dari kelompok 3 ya. Ya. Apa penyebabnya tadi? Berkurangnya kadar oksigen, benar. Apa lagi? Meningkatnya? Ya, bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Nah, itu coba kalian lebih lebih kaji lagi ya. Jadi dampaknya itu bukan hanya dari segi kesehatan, ternyata dampak yang ditimbulkan itu juga bisa ke segi lingkungan yang lebih luas. Contohnya tadi yang seperti tempat kalian sebutkan, ya, bisa menyebabkan terjadinya hujan masal sehingga bisa menyebabkan pemanasan global. Nah, itu kalian lebih kaitkan ya ke tingkat yang lebih luas lagi, bahwa ternyata polusi udara itu dampaknya, efeknya itu sangat besar ya, bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Ya, coba sekarang kalian tambahkan nak. Iya, ini bisa lapisan. Kemudian terjadinya pemanasan global. Nah, menipisnya lapisan ozon itu disebabkan oleh apa? Adanya apa? Meningkatnya apa? Penggunaan apa? AC di dalam AC itu ada apa? Ada kandungan apa dalam AC itu yang bisa mengakibatkan lapisan ozon menjadi tipis? Iya, CFC. Ya, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kalian mulai untuk membuat poster. Kalian buka aplikasi Canva atau aplikasi lainnya. Bu Leli sambil menjelaskan cara membuat aplikasi cara membuat poster. Ya, jadi di sini nanti kalian perhatikan, sudah kalian buka HP-nya ya. Jadi nanti di sini kalian buka aplikasi Canva, kemudian kalian pilih desain mana yang mau kalian gunakan, ya nak ya. Di sini Bu Leli mencoba menggunakan yang ini. Nah, di sini ada beberapa desain ya. Desain ini boleh pilih satu desain. Nah, kemudian nanti di sini bisa kalian edit ya nak ya. Gambarnya bisa kalian rubah sesuai dengan tema kita, yaitu tentang polusi udara atau tentang pencemaran udara. Nanti di sini gambarnya bisa kalian ubah, tulisannya juga bisa kalian edit, ya nak ya. Oke, silakan kalian mulai untuk pengerjaan posternya. Kata-katanya diperhatikan ya. Gambarnya, kemudian peletakan gambar, sama kata. Kalau di poster itu kan ada kayak kata ajakan. Nah, itu kalian tambahkan di situ. Ya. Itu yang kalian cantumkan di poster tersebut. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Oke. Kalau sudah selesai, nanti kalian kirimkan hasil poster kalian di WhatsApp grup kita. Nanti Bu Leli akan upload ya. Setelah itu kita akan presentasi. Tapi sebelumnya kalian upload dulu postermu yang sudah jadi itu di media sosial kalian dengan hashtag stop polusi udara.
agar teman-teman kalian ya itu sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan ya, agar kalian tidak mencemari lingkungan, contohnya dengan membakar sampah, merokok dan lain sebagainya ya nak ya. Coba kalau sudah selesai kalian upload, nanti kita akan lakukan presentasi. Oke, sudah? Baik anak-anak, sekarang kalian presentasi ya. Coba sekarang kita tentukan siapa yang presentasi terlebih dahulu. Ya, kemarin kita di sini ada 4 kelompok ya. Kira-kira siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? 3, silakan maju kelompok 3. Perhatikan ya, presentasi ini nanti kalian bagi ya, yang menjadi moderatornya siapa, kemudian yang menjelaskannya siapa, yang menjawab pertanyaannya siapa. Jadi agar semuanya terbagi rata. Ya nak ya, karena beliau akan menilai jalannya presentasi kalian. Oke? Silakan moderator siapa? Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Dunia Karmani dari Sekolah Hidayah. Saya mau bahasa Ahmad Rizky. Kami akan menampilkan dan mempresentasikan poster dengan tema pencemaran udara. Pertama, kami akan memperhatikan penyebab dari pencemaran udara. Lainnya bisa diperhatikan Penyebabnya adalah ada 2 faktor yang menyebabkan pencemaran udara, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contoh dari faktor alam adalah gunung berapi yang meletus dan asalnya mengeluarkan asap. Dan dari faktor manusia adalah kendaraan bermotor, asap. Juga dampak buruk yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain yaitu dapat menimbulkan masalah pernapasan seperti penyakit asma, penyakit paru-paru atau sesak napas, dan juga menimbulkan suhu bumi meningkat, menimbulkan efek rumah kaca yang juga menyebabkan suhu meningkat atau pemanasan global. Solusi pencemaran udara: mengurangi asap kendaraan bermotor, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, dan menanam pohon di sekitar rumah. Akan disampaikan. Ya, ini presentasi dari kelompok 3 sudah selesai. Coba dari sebelum Bu Leli evaluasi, Bu Leli ingin tahu dulu apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Apakah ada cara lain untuk mencegah solusi pencemaran? Untuk mencegah solusi, maksudnya beda mungkin. Apakah ada solusi lain untuk mencegah terjadinya pencemaran udara? Seperti itu Yuda. Oke. Siapa yang mau menjawab? Pertama, sifat energi untuk guna fungsi atau produk yang sustainable, menanam pohon, makan produk dari organik, mengurangi makan daging dari kendaraan pribadi, transportasi. Baik, itu tadi sudah dijelaskan secara detail ya, kayaknya sama kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Apakah ada tambahan lagi? Tidak ada. Nah, boleh sedikit evaluasi untuk kelompok 3. Presentasinya bagus sekali ya, karena sudah dibagi bagian-bagiannya. Kemudian tadi betul apa yang dikatakan oleh teman kalian ya, bahwa pencemaran udara itu berasal dari asap pabrik, ya, kemudian pembakaran dan lain sebagainya. Jadi Bu Leli akan melakukan kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari yang Bu Leli ya, kalian sudah cukup kondusif, sudah baik sekali, bagus sekali ya. Kemudian presentasi juga sudah berjalan bagus. Ada interaksi yang terjadi tadi dari kelompok 2 dan kelompok 4, bagus sekali Bu Leli. Ajuin jempol, berarti kalian sangat kritis-kritis. Penguatan materi sedikit saja dari Bu Leli ya. Bu Leli ulangi
yaitu apa tadi? Masuknya zat ya, suatu zat fisik, kimia maupun biologi ke dalam udara sehingga bisa mengakibatkan dampak buruk. Nah, dampak buruknya itu banyak sekali, nah ya, bisa menimbulkan apa masalah kesehatan pada manusia khususnya. Contohnya adalah sesak. Selain kesehatan, dampaknya juga ternyata pada lingkungan kita, bahwa polusi udara yang dibiarkan terlalu lama di lingkungan itu bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global itu juga bisa memicu terjadinya hujan asam, kemudian meningkatnya karbon dioksida sehingga mengakibatkan apa? Lapisan ozon di atmosfer menjadi menipis. Nah, ternyata dampaknya luas sekali ya, sampai di berbagai aspek. Nah, itulah pentingnya kita untuk apa menjaga apa udara atau lingkungan agar tetap bersih. Ya, solusinya apa saja tadi? Bisa menanam pohon. Kenapa kok pohon itu bisa dikatakan sebagai solusi? Kenapa? Iya, karena tumbuhan atau pohon itu menyerap karbon dioksida. Nah, sehingga karbon dioksida itu bisa diubah menjadi oksigen yang bisa bermanfaat untuk makhluk hidup. Sampai sini bisa dipahami ya materi kita. Siapa yang bisa membantu Bu Leli untuk menyampaikan kesimpulan kita hari ini? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Siapa? Siapa yang bisa? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah kita sudah mengetahui penyebab pencemaran udara dan apa saja dampak terhadap kehidupan sehari-hari dan solusi untuk menangani pencemaran udara. Oke ya, jadi Bilkis tadi sudah menyebutkan secara garis besar ya, ada kesimpulannya, yaitu yang pertama mengetahui penyebab terjadinya polusi udara, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya polusi udara, dan solusi yang ditemukan. Kurang satu, nah itu kalian sudah membuat poster dengan aplikasi apa tadi? Oke. Nah, untuk ngecek apa namanya pengetahuan kalian, coba sekarang LKPD-nya ditaruh di pojok kanan atas, bukunya ditutup semua, ya, HP-nya dikeluarkan. Oke, jika sudah, sekarang kalian masukkan kode yang ada di papan di LCD. Ya, sambil boleh lihat progresnya ya. Oke, ya sudah mulai menunjukkan itu. Sumatif kalian, ya, oke, ya, bagus sekali itu, ya, betul semua. Gimana soalnya? Nah, susah? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, dari penilaian sudah boleh dilakukan tadi ya terkait dengan presentasi kelompok, kemudian tadi Bu Leli juga sudah keliling untuk menilai kerjasama kelompok. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 karena paling bagus pengerjaannya ya, dari segi posternya dan juga dari presentasinya ya. Kita beri aplaus yuk. Nah ya, sekarang kita masuk ke kegiatan refleksi.
ya. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran IPA hari ini bersama dengan Bu Leli? Kemudian apa yang kalian sukai dari pembelajaran IPA yang telah kalian lalui? Kemudian apa kendalanya pada saat kalian mengikuti pembelajaran IPA? Nah, 3 pertanyaan ini kalian tuliskan jawabannya ke link Padlet yang sudah Bu Leli kirimkan di WhatsApp grup dari kalian ya. Kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Tuliskan nak sekarang. Oke. Terima kasih Yuda. Ega, senang, bahagia, seru sama Dimas. Alhamdulillah pembelajaran hari ini menyenangkan dan seru. Apa yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Apakah ada? Mungkin Bu Lelinya kurang cantik atau gimana, kurang senyum, nah dituliskan saja di situ ya. Tanya jawab antar kelompoknya itu yang perlu diperbanyak ya. Seru ya berarti diskusinya ya. Ya, oke, terima kasih sudah cukup refleksinya. Baik anak-anak, untuk tugas selanjutnya ya, kalian pelajari tentang materi di semester 2 yaitu tentang kalor dan perubahannya. Nanti kalian bisa membaca buku IPA ya, kemudian kalian pelajari dan kalau bisa sudah kalian bikin mind mapping, ya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa? Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Siap, siap. Mulai.